Oke, nomor satu itu adalah soal cerita di mana ada sebuah taman bentuknya persegi panjang. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan persegi panjangnya. Panjangnya 12 meter. Berarti yang tidur 12 meter, yang lebarnya 23 meter, berarti yang berdiri 23 meter. Lalu di sekeliling taman tersebut nih, berarti di sininya akan ditanami pohon. Nah, berarti di sini ada pohon, di sini juga ada pohon, di sini juga akan ada pohon. Nah, jarak setiap pohon itu 5 meter. Oke, banyak pohon yang dibutuhkan adalah, kita akan mencari si pohon ini berapa banyak yang dapat ditanam di taman ini. Nah, pertama-tama kalian harus cari dulu keliling persegi panjangnya. Oke, karena keliling kan berarti tinggal ditambahin aja ya. 12 ditambah 23 ditambah 12 tambah 23. Maka hasilnya sama dengan 12 tambah 23 35 tambah 35 lagi ya, berarti 70. Nah, berarti kelilingnya 70 meter. Nah, itu kelilingnya. Nah, di kelilingnya ini akan ditanam pohon dengan jarak 5 meter. Nah, berarti ini sebenarnya tinggal dibagikan saja. Nah, banyaknya pohon sama dengan 70 meter dibagi 5 meter. Berarti sama dengan 14 pohon. Nah, jawabannya yang C. Oke, nomor 2 itu adalah soal tentang kecepatan. Nah, ada seseorang yang namanya tuh Dian. Si Dian ini pergi dari rumahnya ke rumah neneknya. Nah, dari rumahnya ke rumah neneknya itu jaraknya 5 km. Nah, dia dari rumahnya ke rumah neneknya itu naik sepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Tapi di tengah jalan dia istirahat 5 menit. Oke, berarti kita harus analisis satu-satu ya. 5 km dulu ini berarti J-nya. J-nya sama dengan 5 km. Kecepatannya di sini 10 km per jam. Berarti K-nya sama dengan 10 km per jam. Lalu di tengah jalan dia beristirahat. Nah, berarti kita tulis saja di sini W istirahat. Artinya dia beristirahat selama 5 menit. Yang ditanyakan di sini adalah waktu. Nah, berarti yang ditanyakan W ya. Oke, kita fokus dulu ke satuan. Kalau kecepatan, patokannya satuannya itu adalah kecepatannya. Di sini kecepatannya mintanya dalam kilometer per jam, berarti semuanya harus dalam kilometer per jam. Ini berarti nggak ada masalah ya. Kalau ini kita abaikan dulu. Nah, ini nggak ada masalah karena semua satuannya udah sama. Oke, berarti kita langsung saja ke rumusnya. Oke, untuk mencari W itu rumusnya masih ingat segitiganya? C K W. Berarti untuk mencari W tutup saja W-nya. Berarti J bagi K. C dibagi K. Oke, J-nya berapa? 5 dibagi 10. Nah, berarti ini sama aja, boleh dong ditulisnya kayak gini. 5/10. Nah, berarti ini tinggal kalian bagi saja. Bagi 5 diperkecil, maksudnya 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti ini W nya sama dengan 1/2 jam ya, 1/2 jam. Nah, karena di sini kita lihat waktunya itu pengennya dalam menit, berarti si setengah jamnya ini harus kita jadikan ke dalam menit. Setengah jam berapa menit? Tentunya 30 menit. Nah, lalu waktu istirahatnya ini dibagaimanakan? Karena dia kalau dia nggak istirahat dari rumahnya ke rumah neneknya itu butuh waktu 30 menit. Karena dia istirahat 5 menit berarti ditambahkan. Nah, berarti cara yang terakhir adalah tinggal seperti ini saja, 30 ditambah 5 sama dengan 35 menit. Gitu. Oke, nomor 3 itu tentang koordinat. Jadi kita harus gambar dulu koordinatnya. Ibu gambarnya akan di sini saja biar nggak jauh-jauh.
Ingat, kalau menggambar koordinat itu Oke, kita akan bahas nomor 3. Nomor 3 itu adalah soal tentang titik koordinat. Nah, di sini nggak ada titik koordinatnya, jadi kita harus gambar titik koordinatnya. Nah, dari satu titik ke titik yang lain itu panjangnya harus sama. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, ini kan panjangnya segini, kesini juga harus sama. Kenapa harus sama? Supaya gambarnya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu. Sini harus sama juga. Oke, sekarang kita tambahin angka. Nah, ini sumbu X namanya, ini sumbu Y. Nah, di sumbu X sebelah kanan itu bilangan positif 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sebelah kirinya itu negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kalau sumbu Y yang atas itu positif 1, 2, 3. Yang bawah itu negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke titiknya ya. Oke, titik A dulu. A ini 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 2. Berarti bertemunya garisnya di sini. Ini titik A. Oke, sekarang kita ke titik B. Negatif 2,2 berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2. Berarti kalau dipertemukan dengan garis, maka akan di sini titik B. Setelah itu titik C, 2, negatif 1. Oke, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 1. Nah, X-nya 2 di sini, Y-nya negatif 1 berarti di sini. Ini titik C. Setelah itu yang terakhir adalah titik D, negatif 2, negatif 1. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Berarti ini titik D. Titik D. Nah, ini kalau dihubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya, kita lihat, maka akan membentuk bangun apa? Persegi panjang ya. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 4. Nomor 4 itu adalah volume gabungan. Nah, di sini ini kubus, ini balok. Jadi ada dua bangun ruang, kubus dan balok. Oke, kita cari satu-satu dulu volumenya. Yang volume kubus dulu. Untuk mencari volume kubus kan rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, di sini kita perhatikan kubusnya, R-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Maka kalau dikalikan jadi 1000 cm kubik. Ini baru kubus. Nah, sekarang kita beralih ke balok. Volume balok itu rumusnya P kali L kali T. Nah, di sini kita fokus dulu ke baloknya. Nah, ini P-nya. Ini P. Nah, ini lebarnya. Ini lebarnya dan ini tingginya. Ini tingginya. Oke, kita akan cari satu-satu berapa P-nya, berapa L-nya dan berapa T-nya. Oke, P. Nah, P di sini kan dari sini ke sini sejajar dengan, kalau kita tarik tuh, sejajar dengan 14, berarti P-nya 14 cm. Lalu L-nya miring gini kan, L-nya miring gini. Nah, kita tarik lurus, maka sejajar dengan ini. Nah, berarti L-nya 10 cm. Oke, sekarang T-nya. T-nya itu begini, sejajar dengan ini, sejajar dengan ini, dan ini. Berarti T-nya sejajar dengan ini. Dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini itu 7 cm. Nah, dari sini ke sini itu 10 cm karena sejajar dengan ini. Nah, berarti gabungan dari sini ke sini itu tinggal ditambahin aja. 7 tambah 10 berarti berapa? 17. Oke, berarti T-nya 17 cm. Nah, baru kita bisa masukin ke rumus.
T-nya 14 cm dikali 10 cm kali 17 cm. Oke, ini sebenarnya gampang banget, tinggal kalian kalikan saja. 14 kali 17, 14 kali 17, 1 kali 1, 1, 1 kali 7, 7, 4 kali 1, 4, tambahkan 11 ya, 1 kecil 1 besar, 4 kali 7, 20, 8, 2 kecil 8 besar, berarti 2, 3, 8. Nah, berarti 238 ditambah 0-nya 1 cm kubik. Nah, ini belum terakhir, karena namanya ini volume gabungan, berarti harus ditambahkan. Nah, berarti ini 1000 cm kubik ditambah 2380 cm kubik. Volume kubus ditambah volume balok sama dengan 3380 cm kubik. Jawabannya yang C. Oke, terakhir nomor 5. Nomor 5 ini tentang diagram lingkaran. Kalau ada soal tentang diagram lingkaran, berarti kalian harus cari tahu dulu semua persentasenya. Kalau persentase, tapi kalau derajat berarti harus cari tahu semua derajatnya. Oke, kita fokus dulu ke diagram lingkarannya. Satu lingkaran penuh berapa persen? 100 ya. Nah, di sini padi udah diketahui, jagung sudah, ketela sudah, tinggal bawang yang belum. Yang belum, maka kita harus cari bawangnya. Bawang sama dengan 100% dikurangi 24% dikurangi 16% dikurangi 28%, berarti hasilnya sama dengan ini. Boleh juga kalian tambahkan dulu, baru nanti 100 dikurangi hasil pertambahannya, boleh. 24 tambah 16 40 tambah 28 68, berarti sisanya 100 kurangi 68 32, berarti bawang di sini 32%. Nah, sekarang kalau kalian sudah menemukan semua persentasenya, baru fokuskan ke rumus. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau ada diagram lingkaran, ada perbandingan, itu rumusnya yang ditanyakan yang diketahui dikali soal atau angka. Oke, kita fokuskan dulu mana yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah panen bawang, berarti yang ditanyakan adalah bawang. Nah, persen berarti yang di atasnya persentase bawang. Yang diketahui apa? Total panen, berarti persentase total dikali angka yang ada di soal 100 kilo. Nah, berarti kita bisa langsung saja masukkan persentase bawang berapa? 32 ya, berarti 32% per persentase total berapa? Semua totalnya 100 ya, berarti 100% dikali 100 kilo. Nah, ini sebenarnya gampang, tinggal dicoret. Ini 1, ini 1, 32 kali 1, 32, bagi 1, 32 juga, berarti hasilnya 32 kilo. Jawabannya yang A.